Mungkin sebagian dari kalian tahu apa itu reproduksi tulisan. Namun, reproduksi tulisan tidaklah sama dengan reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa itu reproduksi tulisan? Seperti yang kalian tahu, reproduksi tulisan ini sudah sangat akrab di kehidupan akademis, yaitu ringkasan. Sebagian dari kita pasti mikir, kalau ringkasan dan meringkas itu membosankan dibanding nge-scroll sosmed. Meringkas itu bisa kita ibaratin kayak kamera HP kita, berguna untuk bantu kita menyimpan informasi. Berarti dengan kita bisa meringkas, segala butir-butir penting dapat bermakna menjadi sebuah informasi. Ringkasan merupakan alih bahasa dari Sumeri yang mengandung makna sebagai penyajian karangan atau peristiwa dalam bentuk yang singkat dan efektif. Menurut Goris Craft, melukiskan ringkasan Sumeri sebagai suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Meskipun bentuknya ringkas dan singkat, namun ringkasan itu tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Ada istilah lain yang tampak berkerabat dengan istilah ringkasan. Istilah-istilah tersebut antara lain ikhtisar, sinopsis, abstrak, dan parafrase. Ikhtisar adalah merupakan hasil rangkuman suatu bacaan yang menjabarkan pokok pikiran tertentu. Jadi bisa dianggap sebagai bagian dari ringkasan, hanya saja ruang lingkupnya lebih sempit. Ciri-ciri ikhtisar: tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Tujuannya untuk mengambil inti. Sinopsis adalah ikhtisar atau ringkasan dari karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Ciri-ciri sinopsis: pada umumnya isi naskahnya terdiri dari 3-10 halaman. Alur pada naskah tersebut dibuat sama dengan alur cerita aslinya, namun kronologis cerita disusun secara lebih singkat. Isi ringkasan pada umumnya bersifat persuasif, yang bertujuan agar pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Menampilkan konflik secara singkat dan menarik demi memancing rasa penasaran pembaca. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Ciri-ciri abstrak: terdapat beberapa paragraf yang merupakan satu kesatuan yang dapat berdiri sendiri, mengikuti kronologis dari tulisan pembahasan. Adanya transisi secara logika antara informasi yang disampaikan. Parafrase adalah bentuk pengungkapan kembali suatu tata bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana tanpa mengubah makna dari bahasa tersebut. Ciri-ciri parafrase: parafrase memiliki tuturan bahasa yang berbeda dengan teks asli sebelum diparafrasekan. Memiliki teknik penyampaian bahasa yang berbeda dengan sumber asli. Makna dan isi tuturan tidak berubah dari sumber asli.
Keempat, istilah yang disebutkan tadi merupakan sinonim dari ringkasan yang mempunyai kemiripan dan kedekatan makna, tetapi biasanya dengan konotasi dan konteks pemakaian yang berbeda-beda. Prosedur dalam pembuatan ringkasan terbagi dalam 4 langkah. Pertama, tahap membaca. Kita harus membaca dan mengkaji secara saksama bahan bacaan yang ingin diringkasnya. Kedua, tahap menyeleksi. Langkah kedua ini, kita harus memilah-milah bagian inti dan bukan inti yang dikumpulkan untuk dijadikan dasar ringkasan. Ketiga, tahap menulis. Setelah ide-ide pengarang kita kumpulkan, kemudian kita tulis ulang dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda dari wujud semula. Keempat, tahap membandingkan. Membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Di samping itu, ringkasan memiliki prosedur khusus diantaranya membaca teks asli, menandai informasi penting bacaan, mencatat kumpulan ide-ide pokok dari setiap paragraf, menulis ikhtisar bacaan, membandingkan ikhtisar ringkasan dengan teks semula.